Selanjutnya pemirsa, dari emiten PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA dan entitas anak mencetak laba bersih naik 11,1% year on year di semester 1 2024. Selain itu perseroan membukukan peningkatan total kredit sebesar 15,5% atau berada di atas rata-rata industri. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bank Sentral Asia Tbk dan entitas anak mencetak laba bersih sebesar Rp26,9 triliun di semester 1 2024. Raihan ini naik 11,1% secara tahunan dibanding dengan semester 1 2023 di Rp24,2 triliun. Perseroan membukukan peningkatan total kredit sebesar 15,5% menjadi Rp850 triliun per Juni 2024, berada di atas rata-rata industri. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh ekspansi pembiayaan serta peningkatan volume transaksi dan pendanaan. Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk Yahya Setiatmaja mengatakan, pertumbuhan kredit terjadi di segmen korporasi maupun UMKM, serta pelaksanaan BCA Expoversary mengumpulkan total aplikasi KPR dan kredit kendaraan bermotor sekitar Rp50 triliun. Kredit korporasi menjadi segmen dengan pertumbuhan tertinggi, naik 19,9% year on year, mencapai Rp388,6 triliun. Kredit komersial tumbuh 7,9% year on year, menjadi Rp127,8 triliun, dan kredit UKM naik 12,7% year on year di Rp114,4 triliun. Portofolio kredit konsumer meningkat 13,6% year on year menjadi Rp210,2 triliun, didorong penyaluran KPR yang tumbuh 10,8% year on year mencapai Rp126,9 triliun, serta pertumbuhan KKB sebesar 18,4% year on year menjadi Rp62,1 triliun. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, rasio loan at risk tercatat sebesar 6,4%, turun dibandingkan angka setahun lalu 9%. Rasio kredit bermasalah atau NPL berada di angka 2,2%. Di sisi pendanaan, total dana pihak ketiga naik 5% year on year menyentuh Rp1.125 triliun. Dana giro dan tabungan berkontribusi 82% lebih dari total DPK, tumbuh 5,8% mencapai Rp915 triliun. Pendapatan bunga bersih naik 7,9% year on year mencapai Rp39,9 triliun. Pendapatan selain bunga naik 12,1% year on year menjadi Rp12,4 triliun. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, selanjutnya kita simak sejumlah agenda ekonomi pemirsa dari Asia. Ini ada penanaman modal asing Indonesia, kemudian neraca perdagangan Hong Kong. Sementara dari Amerika Serikat, penjualan rumah ini juga dirilis. Kemudian klaim pengangguran awal Amerika Serikat, begitu pula dengan klaim pengangguran berkelanjutan. Adapun dari Eropa, ada rapat Eurogroup yang juga diagendakan. Sementara itu dari emiten ada MYOH pembayaran dividen tunai, CAMP pembayaran dividen tunai, begitu pula dengan GPRA, LSIP, kemudian juga ada ICBP yang dijadwalkan melakukan pembayaran dividen tunai. Ya, selanjutnya kita coba cermati bersama beberapa pergerakan dari Bursa Asia. Nikkei 225 ini turun 2,7% ke 38.097. Straits Times Index Singapura melemah 0,45% ke 3.445. Kospi Korea turun 1,88% ke 2.706 dan Hang Seng Hong Kong melemah 0,44% ke 17.234.